warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, walaupun di masa pandemi kayak gini. Dan kalau misalkan keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan. Ya, baik. Selanjutnya, Ibu mau nanya, kalian udah pada makan belum ini? Sudah ya. Kalau misalkan udah pada sarapan, berarti kalian semangat dong buat ngikutin pembelajaran pada hari ini. Semangat. Iya Bu, semangat. Alhamdulillah, harus semangat dong. Coba Ibu mau ngetes semangat kalian. Kita tepuk jari dulu yuk. Oke Ibu. Sebelumnya udah tahu belum tepuk 5 jari itu kayak gimana? Sudah Ibu. Sudah. Nah, ya, kita tepuk 5 jari bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tepuk 5 jari. 1 jari kanan, jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah jari. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Nah, kan udah tepuk 5 jari nih, berarti kalian udah pada semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Ilen untuk memimpin doa pada hari ini. Silahkan Ilen. Oke Ibu, teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ini pada masuk semua. Coba Ibu absen dulu ya. Tahu deh. Ibu absen dulu ya. Dita. Ilen. Ibu. Hadir Ibu. Setia. Hadir Ibu. Alfi. Hadir Bu. Ois. Ada Ois nggak? Tidak hadir Bu. Tidak hadir. Sepertinya tidak hadir Ibu katanya. Oke. Ini katanya Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya, baik. Ibu akan membahas materi minggu lalu. Nah, minggu lalu ini membahas tentang kasih sayang di rumah pada pembelajaran ke-1. Nah, kasih sayang di rumah itu seperti anggota keluarga itu saling menyayangi. Kayak ibu menyayangi ayah, ayah menyayangi ibu, kakak menyayangi adik, adik menyayangi kakak. Dan sekeluarga itu harus saling menyayangi. Nah, pada hari ini kita akan membahas kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, sebentar ya, Ibu mau men-share screen PPT terlebih dahulu. Sebentar ya. Udah ada kelihatan? Sudah. Baik, kita mulai ya. Hari ini kita membahas tentang tema 3, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran kedua. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu, dengan menyimak melalui aplikasi daring, siswa mampu mengidentifikasi saran yang mungkin diberikan untuk menyelesaikan masalah sederhana dengan tepat. Yang kedua, dengan memahami melalui aplikasi daring, siswa mampu menulis saran penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan kewajiban dan hak dalam keluarga. Yang ketiga, dengan menyimak PowerPoint, siswa mampu menentukan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian. Yang keempat, dengan menyimak pembelajaran melalui aplikasi daring, siswa mampu menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian. Yang kelima, dengan menyimak melalui aplikasi daring, siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, dengan menyimak melalui aplikasi daring, siswa mampu menceritakan salah satu bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Wah, banyak sekali ya tujuan pembelajaran hari ini. Baik, lanjut ya. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang kalian lihat kira-kira? Kalian tahu? Ada yang tahu ya? Hujan. Ya, Ada betul.
Betul. Nah, jadi ini keempat gambar ini memperlihatkan situasi keadaan alam. Nah, gambar yang pertama ini, tahu nggak kenapa ini situasinya dalam keadaan apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada angin, Ibu. Ada angin, Bu. Ya, ini angin yang berhembus kencang. Kalau angin yang berhembus kencang berarti udara itu sedang dingin. Nah, yang gambar kedua ini menunjukkan situasi keadaan alam seperti apa? Hujan. Ya, ini menunjukkan situasi keadaan alam dengan cuaca hujan. Dan yang ketiga ini, ada yang tahu nggak? Ini keadaan alam seperti apa? Panas. Ya, betul. Ini panas terik matahari. Dan gambar yang terakhir ini menunjukkan situasi pada malam hari, sehingga yang terlihat hanya cahaya bulan. Nah, dari keempat situasi keadaan alam ini, coba kalian perhatikan Benny, Edo, dan Siti, mereka menggunakan pakaian yang sama, bukan? Iya, Ibu. Iya. Iya, Bu. Menurut kalian, pakaian mereka ini sudah sesuai belum dengan situasi mereka? Belum. Iya, Belum. pintar sekali, belum. Jadi, mengenai keadaan alam ini, kita harus menyesuaikan pakaian kita. Kayak misalkan, gambar yang pertama ini, angin berhembus kencang sehingga udara sangat dingin. Nah, pakaian yang tepat itu seperti pakai pakaian yang tebal, atau memakai jaket. Terus, kalau misalkan gambar yang kedua ini, di saat cuaca hujan, sebaiknya kita memakai payung ataupun jas hujan. Dan yang ketiga, sebaiknya jika cuaca sedang terik atau panas, kita memakai pakaian yang bahannya adem atau yang tipis. Dan yang terakhir, saat situasi sedang malam hari, sebaiknya kita menggunakan pakaian tidur. Kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika mereka tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain saat cuaca dingin, terik, gangguan serangga, kotoran, debu, dan lain-lain. Manusia memang berbeda dengan binatang. Manusia tidak memiliki penutup badan seperti bulu yang tebal atau kulit yang tebal. Oleh karena itu, manusia dengan kecerdasannya menciptakan pakaian untuk melindungi tubuhnya dari sengatan panas dan cuaca dingin. Selain itu, berpakaian juga melindungi tubuh kita dari debu dan gangguan binatang. Nah, khususnya serangga seperti tungau atau biasanya tuh kita sebut kutu busuk. Nah, kutu busuk ini bisa menyebabkan gatal-gatal di kulit kita. Nah, sebelum lanjut, kalian ada yang tahu nggak apa itu kewajiban dan hak? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke. Enggak. Iya, Ibu jelaskan ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dan sedangkan hak yaitu sesuatu yang harus kita terima atau harus kita miliki. Nah, coba sekarang kita cari tahu kewajiban dan hak pada pakaian yang kita miliki. Nah, di sini ada teks mengenai bersyukur memiliki pakaian. Mari kita baca sama-sama ya. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Dan Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Nah, Siti selalu mengenakan pakaian dengan sangat hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhannya. Siti juga berpakaian sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Nah, dari cerita tersebut, dapat kita simpulkan bahwa setiap manusia memiliki hak dalam menggunakan pakaian. Karena pakaian itu dapat melindungi kita dari sengatan matahari dan cuaca yang dingin. Dan kita sebagai manusia wajib menjaga pakaian dan merawat pakaian dengan sebaik-baiknya. Seperti saat menggunakan pakaian itu kita harus menjaganya dengan hati-hati agar tidak cepat kotor dan rusak. Dan juga jangan lupa mencuci baju bila sudah kotor. Nah, di sini ada hak dan kewajiban. Coba Ibu mau tahu kewajiban dan hak dari cerita Siti tadi itu apa aja? Coba. Ayo, siapa yang bisa? Coba kewajiban yang pertama apa? Menggunakan Memiliki pakaian yang baik. Dengan hati-hati. Ya, betul. Terus hak yang pertama itu apa?
Siti memiliki pakaian bermain, tidur, dan sekolah. Iya, betul. Terus kewajiban yang kedua itu apa? Coba. Mencuci pakaian bila kotor. Iya, pintar sekali. Dan hak yang kedua itu apa aja? Menggunakan pakaian bersih dan rapi. Pintar sekali. Nah, untuk nomor 3 dan 4 dan 5, kalian nanti tulis di buku tulis masing-masing ya. Nah, selanjutnya di sini ada tugas. Kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang pakaian yang tadi sudah dibacakan. Sekarang kalian nanti tulis di buku tulis dan ceritakanlah bagaimana pengalaman kalian dalam merawat pakaian kalian. Begitu ya anak-anak. Baik, Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sebelum lanjut, anak-anak, apakah di sini ada yang tahu apa itu saran? Ada yang tahu apa itu saran? Nggak tahu ya? Baik. Ibu. Saran adalah kalimat yang berisi pendapat, usulan, atau anjuran yang ditunjukkan kepada seseorang untuk memperbaiki keadaan awal. Nah, ciri-ciri saran itu yang pertama, menggunakan kata sebaiknya. Yang kedua, menggunakan kata seharusnya. Yang ketiga, menggunakan kata lebih baik jika. Dan yang keempat, menggunakan kata usahakan. Nah, di sini ada contoh kalimat saran. Contoh kalimat saran berikut adalah Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Nah, sarannya itu yang pertama adalah sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Saran yang kedua yaitu seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Nah, di sini amatilah masalah-masalah berikut ini. Tuliskan saran-saran kalian. Nah, yang pertama ini ada permasalahan Udin. Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, Ibu mau tanya, saran yang cocok untuk Udin ini apa? Coba, siapa yang berani jawab? Saya, Ibu. Iya, Ilen, silahkan. Sebaiknya Udin tidak membeli baju baru karena baju Udin masih banyak di lemari dan masih bagus-bagus. Iya, pintar sekali murid Ibu. Nah, jadi sebaiknya Udin tidak membeli baju baru lagi karena bajunya Udin ini masih banyak di lemari dan masih bagus-bagus. Ngapain coba kita beli lagi bajunya? Kalau misalkan baju kita udah banyak, terus juga masih pada bagus-bagus gitu. Ya. Nah, untuk nomor 2, 3, dan 4, nanti kalian tulis di buku tulis. Tadi kan udah Ibu kasih contoh saran yang pertama. Nanti kalian tulis ya saran-saran yang nomor 2, 3, dan 4. Oke? Lanjut. Di sini ada teks mengenai istirahat siang. Coba Ibu minta Setia untuk membacakan teks tersebut. Iya, Ibu. Baik. Istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat. Ya, terima kasih Setia. Sama-sama, Ibu. Nah, berdasarkan teks tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tidur siang ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk beristirahat. Dengan tidur siang, membuat tubuh tenang. Dengan tidur siang juga dapat menyehatkan badan. Tidur siang juga dapat menenangkan pikiran. Yang tadinya pikirannya stres, saat tidur, dia pikirannya sudah tenang. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar, bugar, dan bersemangat. Nah, selanjutnya, ada sebutkan 5 cara beristirahat yang bisa dilakukan, yang biasa dilakukan oleh kalian. Nah, di sini ada contoh mendengarkan musik. Nah, nanti untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing mengenai cara istirahat kalian yang biasa kalian lakukan itu seperti apa. Bisa saja membaca komik, bisa saja bersantai di teras rumah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Nah, apa saja kewajiban kalian yang berkaitan dengan tidur siang? Nah, contohnya yang pertama itu membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, 5, kalian tinggal tuliskan saja kewajiban kalian yang berkaitan dengan tidur siang itu apa saja gitu ya. Selanjutnya, setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Nah, nanti kalian tulis juga di buku tulis kalian atau di buku paket nanti mengenai cerita tentang kebiasaan beristirahat siang dan kewajibannya. Nah, nanti kalian kasih judul cerita yang kamu tulis. Oke?
Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, materinya sudah selesai. Nah, sebelum Ibu tutup, coba apa sih yang kita pelajari tadi? Mengenai apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Tentang kalimat saran, Bu. Iya, pintar. Tentang kalimat saran. Ada lagi? Kewajiban dan hak. Ya, kewajiban dan hak dalam merawat pakaian dan tidur siang. Nah, pintar anak Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Nah, kesimpulannya, pembelajaran hari ini kita belajar dan kita mengetahui mengenai hak dan kewajiban kita, terutama dalam berpakaian. Setiap orang memiliki hak dalam berpakaian, karena pakaian bisa melindungi tubuh kita dari udara dingin dan teriknya sinar matahari. Bisa melindungi tubuh kita dari gangguan serangga. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur dengan pakaian yang kita miliki saat ini. Tidak boleh merasa kurang walaupun memiliki baju yang masih banyak. Dan selain itu, kita harus merawat pakaian dengan baik. Seperti selalu mengenakan pakaian dengan sangat hati-hati, menjaga pakaian supaya tidak cepat kotor dan rusak, dan jika kotor jangan lupa untuk dicuci. Selain itu, kita juga memiliki hak untuk beristirahat, karena dengan beristirahat, badan kita menjadi lebih sehat, menghilangkan rasa lelah, dan dapat menenangkan pikiran, serta di saat kita terbangun, tubuh kita menjadi lebih segar, bugar, dan bersemangat kembali. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum ditutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa menjaga kesehatan. Jangan lupa kalau misalkan keluar rumah memakai masker, bawa hand sanitizer. Terus kalau misalkan keluar rumah hindari kerumunan, menjaga jarak sama orang lain. Ya, mungkin itu saja. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.